Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah kita mengenai teknologi pengelolaan limbah padat. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengelolaan limbah cair ya. Sekarang kita lanjutkan ke teknologi pengelolaan limbah padat. Buku referensi yang digunakan di sini adalah Reason Maker Guide for Solid Waste Management Technology. Jadi, pertama kita mereview dulu teknologi pengelolaan limbah padat di dunia. Sebenarnya apa aja sih teknologi pengolahan limbah padat? Teknologi pengolahan limbah padat di dunia itu 50% adalah teknik composting, 11% incineration, 4% control landfill, 25% landfill tanpa spesifikasi tertentu, 7,7% sanitary landfill, yang paling besar adalah open dump. Open dump ini ya hanya terbuka, dibuang secara terbuka gitu ya. Ada yang dari di sungai, kemudian di lahan kosong, yang tanpa adanya pengelolaan. Dan sisanya 13,5% ada recycling. Nah, itu dari teknologi-teknologinya. Sebenarnya sampah atau limbah padat itu komposisinya kayak gimana ya? Ini sebagai gambaran saja di Asia Pasifik ya. Di Asia Pasifik, sebagian besar sampah itu sebenarnya adalah makanan dan daun-daunan ya, daun ya sampah green itu ya, daun, kemudian batang dan lain-lain. Kemudian disusul yang kedua, yang terbesar kedua adalah plastik ya. Paper dulu ya, kertas baru kemudian plastik. Jadi plastik hanya 12%, kertas 15%. Jadi sebenarnya komposisi dari sampah itu tergantung dari setiap level level kemakmuran dari suatu negara sebenarnya. Semakin tinggi tingkat kemakmurannya biasanya limbah makanannya cukup banyak. Terus bagaimana kondisi di Indonesia? Kondisi di Indonesia saat ini nih ya, sebagai gambaran. Ini di Indonesia, sampah di Indonesia itu dibuang di TPA ya, tempat pembuangan akhir sampah. Saat ini sudah sampai menggunung ya. Selain itu, TPA digunakan sebagai tempat mata pencarian pemulung dan juga ada juga yang memanfaatkan sampah-sampah yang ada di TPA ini untuk peternakan sapi gitu ya. Nah, untuk produksi sampah di Indonesia saat ini sekitar 64 juta ton per tahun atau sekitar 0,7 kilogram sampah per orang per hari. Jadi setiap orang itu di rata-rata di Indonesia itu menimbulkan sampah 0,7 kilogram setiap harinya gitu ya. Eee, sebe kondisi di Indonesia saat ini sebagian besar pengolahan sampah di Indonesia masih landfill ya atau TPA itu tadi dan open dump ya. Misalnya ada yang masih dibuang ke sungai, masih ada yang dibuang ke lahan lahan terbuka, tanpa dikumpulkan gitu ya. Namun sebenarnya sudah ada penanganan sebagian di TPA itu yang memanfaatkan sampah menjadi metan gitu ya, menjadi biogas yang kemudian nanti digunakan untuk generate listrik. Misalnya di mana? Di Bantar Gebang di Bekasi gitu ya, atau di Benowo di Surabaya. Baik, ke dari berita itu sekitar mereka dapat menghasilkan sekitar 2 megawatt listrik yang dapat dihasilkan. Nah, sebenarnya bagaimana sih, landfill itu sebenarnya harusnya landfill itu menjadi opsi terakhir deh ya dalam pengelolaan sampah. Karena sebenarnya landfill itu memiliki banyak kekurangannya. Nah, ini misalnya contohnya, menghasilkan emisi gas. Emisi gas apa? Kalau tanpa adanya kontrol dari gas yang dihasilkan di biogas itu atau sanitary landfill tanpa kontrol, jadi hanya open dump atau landfill yang biasa saja tanpa diambil metannya. Nah, itu menghasilkan emisi. Emisi metan itu setara dengan 21 kalinya dari CO2. Jadi itu lebih berbahaya dibanding CO2 dalam hal penipisan lapisan ozon. Selain itu juga adanya lindi atau lisit ya, yang bisa mencemari
lingkungan gitu ya, bisa mencemari air minum, nah gitu ya. Sebenarnya, TPA itu sangat berbahaya apalagi kalau berada di sekitaran area perumahan atau area tempat, eee, rumah-rumah gitu ya, dekat dengan perumahan rakyat. Nah, ini seperti contohnya nih ya, musibah fatal karena sampahnya longsor. Nah, ini terjadi di Filipina ya, di Filipina yang menyebabkan 600 orang meninggal ya, karena posisinya landfill-nya berada di sekitar tempat tinggal gitu ya. Gimana dengan di Indonesia ya? Ya bisa kalian tahu sendirilah ya. Itu yang pertama, karena bahaya kalau sudah menggunung bisa menyebabkan longsor, ya itu ya yang berbahaya bagi kondisi sekitarnya. Selain longsor, ada juga bahaya landfill yaitu pencemaran air karena lindi gitu ya. Jadi udah gasnya menyebabkan efek rumah kaca, kemudian, padatannya bisa longsor, kemudian ada juga menghasilkan lindi atau lisit gitu ya. Lindi itu bisa menyempari air minum, karena lindi mengandung senyawa organik maupun anorganik. Senyawa organiknya yang berbahaya misalnya mengandung amonia. Kemudian kan di dalam sampah itu terdapat berbagai macam ya, misalnya ada pewarna-pewarna, logam-logam berat. Jadi air lindi itu juga nanti mengandung logam-logam berat seperti merkuri, timbal yang berbahaya bagi kesehatan. Makanya sebenarnya tidak disarankan kita mempunyai rumah di sekitaran TPA, di mana kita menggunakan sumur tanah gitu ya, karena takutnya air sumurnya tercemar karena tidak terkontrol air, misalnya air linjinya itu ya, ini yang warna hitam gitu ya, itu mera merembes nanti ke bagian sumur-sumur. Nah, sumur-sumur. Kemudian kita lanjut ke pengelolaan sampah gitu ya. Pengelolaan sampah dibagi menjadi disposal ya yang dibuang atau dimusnahkan saja. Contohnya TPA. Kemudian insenerator. Nah, insenerator biasanya hanya dimusnahkan saja itu contohnya di rumah sakit ya. Rumah sakit itu kan menghasilkan limbah B3 karena sisa-sisa dari perawatan pasien gitu ya, mengandung mikroorganisme-mikroorganisme berbahaya, maka biasanya dimusnahkan di insinerator. Terus ada yang recovery, recovery itu memanfaatkan kembali menjadi produk lain. Misalnya recycle gitu ya, recycle plastik di-recycle gitu ya, menjadi apa, botol minuman di-recycle menjadi plastik kresek, nah gitu gitu ya. Atau recovery energi, jadi untuk dimanfaatkan untuk menjadi bahan bakar lagi gitu ya. Misalnya ada insenerator yang menggunakan memanfaatkan energi atau yang tadi, dibikin pelet, RFD, ya gitu. Ada reuse, nah pengolahan reuse itu terminasinya berarti digunakan kembali. Misalnya, eee, tumbler jadi untuk minum itu ya, jadi tidak dibuang, nah itu dimanfaatkan kembali. Nah, jadi kalau ada terminologi untuk pengelolaan sampah. Terus bagaimana dengan teknologi pengelolaan sampah? Jadi ada macam-macam ya, tapi nanti kita akan bahas, satu persatu. Ada sanitary landfill, kalau tadi TPA yang biasa itu adalah landfill ya, kita sebutnya landfill atau unspecified ya tadi yang di bagian diagram tadi kita sebutnya unspecified. Jadi tidak ada pengolahan sama sekali. Kalau sanitary landfill ini kita olah, kita kelola, TPA-nya kita kelola gitu ya, kita pengen kelola supaya apa? Pertama tadi lindinya itu tidak mencemari lingkungan sekitar, kemudian gasnya tidak lepas ke lingkungan gitu ya. Yang kedua composting ya, pasti tahulah ya kita untuk membuat kompos. Yang ketiga anaerobic digestion, jadi ini biasanya kita kenalnya dengan biogas gitu ya. Biogas, yang keempat insenerator. Nah, insenerator itu pembakaran, pembakaran yang terkontrol ya, bukan yang open burning ya, beda nanti open burning sama insenerator. Kalau di Indonesia masih banyak yang open burning ya, itu mencemari lingkungan karena
Sebenarnya kalau open burning itu tidak terkontrol nanti akan ada senyawa yang namanya dioksin ya. Karena tidak terkontrol, temperaturnya rendah akan membentuk dioksin ya. Dioksin itu yang berbahaya bagi lingkungan. Yang kelima, pirolisis dan gasifikasi. Nah, nanti saya akan jelaskan apa bedanya pirolisis, apa bedanya gasifikasi. Mungkin kalian sudah pernah dengar pirolisis plastik untuk menghasilkan bahan bakar cair, ya, kesetaraan dengan bensin atau solar gitu ya. Terus ada reduced refuel atau RDF, itu adalah kita bikin seperti kayak pelet atau gelundungan sampah yang dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar, misalnya ke dalam boiler, nah gitu ya. Dari sampah dipadatkan untuk bahan bakar furnace atau boiler. Terus hidrotermal, kalau hidrotermal itu pada temperatur dan tekanan tinggi. Ya, biasanya ini contohnya adalah untuk, membuat sampah seolah-olah memiliki sifat karakteristik seperti batu bara, ya gitu ya. Batu bara muda dari dengan tekanan dan temperatur tinggi. Namun kali ini kita baru membahas sampai 5 dulu ya, sampai gasifikasi. Ah, kita bandingkan dari teknologi-teknologi pengolahan sampah yang ada tadi. Kalau sanitary landfill berarti itu sistemnya dibuang. Nah, dibuang aja ya, dikumpulkan, dibuang ke suatu tempat. Nah, tapi ada syarat-syarat tertentu, sanitary landfill. Terus kalau composting sama anaerobic digestion itu dengan bantuan mikroorganisme atau biological treatment. Kalau incinerator itu dengan thermal atau dengan menggunakan panas. Nah, sanitary landfill ini sampah yang ideal itu ya sampah kota, sampah yang seharian kita hasilkan atau sampah dari limbah industri, ya sludge atau limbah industri yang non B3 ya, yang di sanitary landfill. Karena takutnya nanti masih ada logam-logam berat atau yang lainnya, yang mencemari lingkungan. Kalau yang limbah industri yang B3 nanti masuknya ke insenerator ya, misalnya limbah rumah sakit, limbah industri B3 gitu ya, yang eee terus composting, kalau composting ini biasanya sisa-sisa makanan dari restoran, pasar, limbah pertanian, sampah daun, ya. Kalau anaerobic digestion mirip ya, ditambah dengan misalnya dari tambah limbah dari rumah jagal ya, gitu ya, yang mengandung misalnya, ada darah atau apa tulang, nah gitu ya. Dan untuk ada tadi di tipe idealnya, tapi juga ada limbah yang perlu dihindari. Misalnya kalau sanitary landfill ya nggak boleh limbah B3, misalnya limbah rumah sakit. Kalau composting ya tentu nggak boleh ada yang non biodegradable seperti plastik gitu ya, anaerobik juga begitu. Kalau insinerator sebenarnya tidak ada yang perlu dihindari, tapi sebisa mungkin kalau yang basah-basah itu tidak masuk gitu ya. Karena kalau insinerator itu paling baik ketika kadar airnya kurang dari 50%, tapi kalau anaerobic digestion itu malah kadar air lebih dari 50%. Nah, yang paling besar dapat menghilangkan atau mereduksi timbulan limbah itu adalah yang insinerator gitu ya. Jadi paling besar, pengurangan paling besar. Jadi kalau misalnya kita sudah terlalu banyak TPA gitu ya, terus sudah menggunung, tidak ada lahan lagi, nah pilihan yang terakhir adalah insenerator. Seperti di negara-negara maju itu udah menggunakan insenerator. Kebutuhan lahan yang paling besar terutama adalah pasti adalah landfill ya, landfill karena tidak ada pengurangan, ya, karena di sini tidak ada pengurangan maka kebutuhan lahannya sangat besar. Ya, gitu ya. Terus proses pretreatment, ya kalau sanitary karena dia hanya dibuang saja tidak perlu. Nah, kalau yang lainnya pasti ada pemelukan. Rentang limbah yang dibuang ya pasti sanitary landfill sama incinerator yang paling besar. Hasil utamanya tadi kalau sanitary landfill itu landfill gas, landfill gas itu bisa metan ya, atau CO sebagian ya, CO2. Tapi juga nanti menghasilkan gas H2S ya, sebagian sedikit lah ya. Paling banyak nanti yang anaerobic digestion H2S-nya. Ini agak menghasilkan metan. Kalau composting, produk utamanya adalah kompos ya, padatannya.
Hasil sampingnya, nah kalau insinerator tadi CO2 pembakaran pasti CO2. Hasil sampingnya kalau sanitary landfill bisa kita tambahkan dengan unit pembangkit listrik ya atau pembangkitan panas, sama atau yang lain terutama kecuali kompos, kalau kompos tidak bisa untuk hasil sampingnya. Konversi termalnya paling besar tentunya insinerator. Jadi ya yang paling utama karena dia bahan bakar ya, jadi sampah dibakar untuk membangkitkan steam, untuk membangkitkan listrik, nah terutama pasti di sini paling banyak. Nah, karena dia akan dihasilkan panasnya cukup besar. Yang kedua adalah anaerobic digestion karena dia menghasilkan metan, metannya nanti bisa untuk masuk ke Eee, gas engine, nah untuk membangkitkan listrik. Baru yang, landfill, sanitary landfill. Namun insenerator juga yang paling mahal gitu ya, yang paling murah adalah sanitary landfill tentunya. Nah, sanitary landfill itu yang paling murah tapi sebisa mungkin pilihan yang terakhir gitu ya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Sanitary landfill, ini adalah satu, gambaran sanitary landfill. Jadi pertama dipilih daerah yang misalnya kontur tanahnya itu bagus gitu ya, yang padat ya. Terus, setelah di atasnya jadi sebisa mungkin tidak mencemari nantinya air tanah gitu ya. Jadi di sini akan ada lapisan, misalnya ada lapisan plastiknya, polietilen ya. Polietilennya supaya air lindinya itu tidak meresap ke dalam permukaan air tanah gitu ya, atau masuk ke air tanah. Kemudian supaya lindinya itu ya, tidak mengumpul di bawah nanti juga akan ada, eee, pipa lindinya ya, pipa lindi kemudian pipa metannya. Nah, makanya kalau dia menghasilkan metan, jadi ini ada nih licit, collection pipe. Nah, jadi ada licit pond. Jadi nanti akan ada semacam kubangan sendiri untuk aliran licitnya gitu ya, aliran licitnya nanti mengarah ke sana. Jadi aliran licitnya akan ke sana, ke licit pondnya gitu ya. Kemudian gasnya akan tertampung, gas metannya akan tertampung, kemudian dia bisa masuk ke pembangkitan listrik dan dapat menghasilkan generate listrik gitu ya. Nah, untuk bikin sanitary landfill perlu adanya perencanaan ya, biasanya direncanakan untuk digunakan selama 30 tahun. Jadi kalau sanitary landfill ini ya kita rencanakan 30 tahun berarti nanti kita harus memperhitungkan seberapa luasannya, luasan dari landfill-nya itu, gitu ya. Dan perlu ada antisipasi, karena pertumbuhan penduduk atau peningkatan pendapatan akan menghasilkan limbah yang besar juga gitu ya. Idealnya dibangun jauh dari area perumahan penduduk, bandara, dan sumber air minum. Nah, karena takutnya nanti walaupun tadi sudah kita bikin sanitary yang bagus, tapi takutnya masih ada yang listrik yang bocor atau merembes ke tanah dan mencemari air sumur. Terus pilihan lokasi jauh dari banjir dan longsor, ya pastilah ya. Dan dapat dilengkapi unit recovery atau reusable material sebelum limbah dibuang ke landfill. Ya, misalnya sebelum dimasukkan ke tanah, ya cekungan tanah kan landfill itu kan mengisi tanah gitu kan ya. Jadi sebisa mungkin udah ada unit recovery-nya. Jadi misalnya udah pemilahan terlebih dahulu, misalnya untuk logam, plastik, nah itu bisa diolah terlebih dahulu. Terus untuk pengoperasiannya perlu adanya monitoring, pengumpulan dan pengolahan dari lindi atau lisitnya itu ya. Pengolahan lindi itu nggak gampang karena dia mengandung material organik dan anorganik. Jadi biasanya di salah satu terlebih dahulu ya, salah satu terlebih dahulu nanti diolah anorganiknya terlebih dahulu gitu ya, baru organiknya atau ya organik dulu atau anorganik. Nah, emang agak susah untuk pengolahan lindi ini, bahkan di Indonesia saat ini, eee, saya kira belum banyak yang bisa sampai memenuhi baku mutu ya, karena TPA di Indonesia masih belum yang sanitary landfill ya sebagian besar ya. Ya hanya yang open dump landfill yang unspecified gitu ya. Terus diperlukan adanya penampungan atau pengumpulan gas ya, karena kalau gasnya tidak ditangkap dapat menyebabkan resiko terbakar atau meledak gitu ya, karena metan ya.
Nah, makanya banyak kalau dengar kalau ada TPA kebakaran, nah itu karena masih adanya, gas metan yang terperangkap. Kemudian ditutup, untuk mencegah api atau adanya pemulung, kayak gitu-gitu ya, takutnya ada yang pemulung. Terus memonitor sumur terdekat untuk mencegah, kontaminasi air tanah dan kebocoran gas. Ya itu ya, itu untuk sanitary landfill. Lanjut ke composting. Kalau composting, ini memecah, komponen organik dengan bantuan mikroorganisme dengan adanya oksigen. Makanya kalau bikin kompos biasanya setiap beberapa hari itu diaduk-aduk supaya, bakterinya itu hidup gitu ya. Nah ini dapat mengurangi sampah berkurang 60 sampai 90%. Nah utamanya ya dari daun-daunan ya, sampah-sampah pertanian ya gitu ya. Walaupun sebenarnya juga bisa kita sampah rumah tangga ya, kita pisahkan yang organiknya nanti kita bisa bikin kompos. Nah gitu ya, lindinya nanti bisa untuk pupuk cair misalnya gitu. Ada dua metode, ada yang windrow composting yang cuma digelar, diangin-anginkan. Nah, ini contohnya ya, ya di mana kita gelar, angin-anginkan. Ya, ini paling murah dan sederhana. Ada juga yang composting dimasukkan dalam suatu vessel ya atau tangki gitu ya untuk mempercepat composting. Karena di sini bisa kita mengontrol suhu, oksigen dan ruangan dalam ruangan. Nah, gitu ya. Terus perbedaannya kalau yang windrow tadi ya bisa skala besar, misalnya satu kota kita bisa bikin kompos kalau udah ada pemilahan gitu ya. Kalau investor ya kecil, rumah tangga atau hanya sekitar kawasan perumahan, nah gitu ya. Kapasitasnya kalau yang statis, tumpukan statis itu ya bisa sampai 1.000 ton, nah gitu ya. Kebutuhan lahannya besar, waktu yang diperlukan sebenarnya lebih lama, nah gitu ya. Tapi beberapa minggu, kalau ini bisa beberapa hari hingga ya semingguan lah ya tergantung spesifikasi peralatan. Karena kalau yang windrow ya akan memproduksi bau, ada sedikit produksi lindi gitu ya. Dan kelemahannya sensitivitas terhadap cuaca gitu, terutama di daerah yang berempat musim. Ketika musim dingin ya komposnya agak kurang ya, kurang berhasil gitu ya. Kalau in vessel tidak terpengaruh cuaca karena suhunya dikontrol gitu ya. Suhunya kontrol, tentu saja nah kalau in vessel biaya capital cost-nya lebih mahal. Proses composting bagaimana sih bukan kompos itu harusnya ada untuk, supaya lebih cepat sebenarnya kita bisa mengatur materialnya ya, komposnya ya. Antara C dan N-nya itu 30:1. Nah, makanya kadang ada yang menambahkan urea gitu ya. Sebenarnya kita bisa sederhana dengan menyeimbangkan si limbahnya. Misalnya komposisi limbah yang kayak nitrogen, terus seperti rumput, limbah makanan, terus kita campur dengan yang kaya akan karbon, seperti serbuk kayu. Lah itu perbandingannya 30:1 gitu ya. Nah, itu untuk mempercepat pengkomposannya. Kemudian suhu optimumnya itu 30 sampai 60 derajat celcius ya. Kemudian ukuran yang halus, rebuk, kecil, dan sering diangin-anginkan itu juga akan mempercepat, proses composting, ya gitu ya. Ini adalah contoh composting. Ini bisa kalian bikin untuk yang ini skala sederhana, dia skala besar composting-nya. Nah, kalau tadi kita udah membahas composting, pengolahan secara aerob gitu ya, menghasilkan kompos, kita lanjut ke anaerob. Jadi kalau bedanya sama-sama sebenarnya bahan bakunya sama, limbah perkebunan, limbah pertanian, kemudian limbah rumah tangga. Tapi kalau anaerob ini, eee kita tanpa memerlukan adanya oksigen atau anaerob dengan bantuan mikroorganisme. Ya gambarannya seperti biogas ya, biogas dari kotoran ternak, nah itu ya sama. Gas yang dihasilkan biogas pasti metan ya, dapat untuk membangkitkan listrik atau panas. Jadi dia bisa masuk ke gas engine gitu ya untuk membangkitkan listrik. Dapat menghasilkan pupuk yang lebih lembab dibandingkan kompos ya. Biasanya kalau kita lihat di biogas itu padatannya keluar itu bisa digunakan untuk pupuk.
Ini dapat menurunkan padatan hingga 60%. Biogas yang dihasilkan setiap ton sampah organik itu sekitar 100 sampai 200 meter kubik ya, tergantung ya. Tergantung dari komposisi dari limbah yang ada. Model anaerob digestion berdasarkan, ada presentase ya, low solid, high solid, ada yang batch continue atau yang single atau multi stage gitu ya. Nah, ini gambarannya. Jadi sebenarnya mutar saja nanti ya, ini sampah, nanti ada pretreatment, masuk digester, menghasilkan biogas, nanti sampah padatannya padatannya sebagai pupuk gitu ya, nanti untuk agriculture, nah menghasilkan sampah lagi muter, nah biogas nanti untuk ke kendaraan gitu ya, atau untuk masak, atau masuk ke genset, menghasilkan listrik. Nah, ini gambarannya ya. Gambarannya, digesternya gitu ya, untuk anaerobic digestion. Nah, perbedaannya single state, multi state, dan low solid waste dan high solid waste. Kalau single state ya desainnya mudah, pengoperasiannya mudah gitu ya, lebih murah, tapi prosesnya lama. Nah, gitu. Kalau multi stage itu loading rate-nya sampah lebih tinggi. Jadi kalau kita menghasilkan banyak sampah, multi stage itu ya lebih cocok karena loading rate-nya besar. Otomatis produksi metananya juga besar, namun investasinya mahal ya. Ya kita tahulah ya, pasti ada positif negatifnya. Kalau murah ya biasanya lama gitu ya, menghasilkan lebih sedikit. Nah, kalau high solid waste, ya ini laju produksi biogasnya itu sebanding atau lebih besar dibandingkan dengan low solid waste system gitu ya. Minimal pretreatment ya, kebutuhan air rendah, investasi tinggi. Jadi karena kalau tadi diperlukan kadar air lebih dari 50% ya kalau anaerobic digestion ya, maka memerlukan adanya kebutuhan air ya. Kalau high solid waste makanya nanti kebutuhan airnya rendah, gitu ya. Nah, namun anaerobic digestion itu juga menghasilkan produk samping yaitu H2S ya selama proses, ya tahu sendiri ya waktu ya pokoknya seperti ya itulah ya. Sebenarnya kita dapat hilangkan dengan menambahkan oksigen ke dalam digester atau tangki penyimpan gitu ya, tapi nanti sebagian ada teroksidasi. Dan atau juga bisa menggunakan adsorben ya, adsorben Fe. Jadi FeZN atau FeZN alumina ya, itu juga bisa digunakan untuk sebagai adsorben, H2S pada dalam biogas ya. Itu untuk anaerobik, kemudian lanjut ke incinerator atau incineration with energy recovery. Jadi ini konsepnya adalah pembakaran ya, pembakaran dengan kita mengontrol. Bedanya dengan kalau kita bakar di open system gitu ya, itu relatif rendah karena nanti panasnya menyebar ke lingkungan. Kalau incinerator itu karena, tertutup, maka terkontrol temperaturnya. Nah, dengan adanya terkontrol temperaturnya ini, maka zat-zat yang polutan itu dapat dihilangkan karena dioksin dioksin itu terbentuk pada temperatur rendah. Nah, nanti kita akan membahas tersendiri ya mengenai insenerator. Mungkin minggu depan kita akan membahas lagi lebih detail mengenai insenerator. Kemudian nanti juga akan untuk pengolahan limbah gasnya. Limbah gasnya dioksin ya, dioksin, NOx, SOx. Nah, gitu ya. Ini dapat mengurangi sampah sangat besar ya, hingga 80% gitu ya. Namun menghasilkan abu saja ya, abu saja. Kapasitasnya terpasang saat ini 200 sampai 700 ton per hari. Ya kita bahas minggu depan ini. Nah, ini gambarannya insinerator, ini sampah masuk ke burner. Burner nanti kalau untuk energy recovery berarti dimanfaatkan untuk membangkitkan steam. Jadi sebagai boiler ya, baru untuk masuk ke gas turbin, steam turbin ya. Kemudian nanti masuk ke pengolahan gasnya terlebih dahulu sebelum dibuang ke cerobong. Ini kita akan bahas minggu-minggu selanjutnya. Terus pirolisis dan gasifikasi teknologi selanjutnya, ya ini untuk sama dengan teknologi konversi termal dengan insinerator. Namun bedanya nanti hanya kadar oksigennya saja ya. Jadi ini, nanti produknya adalah gas sintesis atau CO, CH4, dan
H2 gitu yang dapat dibakar. Kelebihan ini dapat menurunkan jumlah sampah sama dengan insinerator, dapat menghancurkan material beracun dan dapat menghasilkan energi. Nah, sekarang gimana? Apa bedanya pirolisis, gasifikasi, dan insinerator? Hal yang paling mendasar itu adalah suplai udaranya gitu ya atau kebutuhan oksigennya. Kalau pirolisis itu tanpa adanya oksigen sama sekali, ya boleh pun sedikit lah ya, dan terjadi pada temperatur yang rendah. Sedangkan kalau gasifikasi sedikit oksigen atau pembakaran tidak sempurna, maka nanti produknya apa? CO ya, CO, CH4 dan H2 gitu kan, sedikit CO2. Kalau insinerator, incineration itu tadi, itu menggunakan oksigennya berlebih, maka nanti yang dihasilkan adalah CO2. Nah gitu. Berdasarkan temperaturnya, kalau pirolisis ya 300, 400, 500, 600, gasifikasi 750, 800 ya gitu ya. Kalau pembakaran pasti lebih dari 800 gitu ya. Eee, Sumber panas eksternal, kalau pirolisis tidak bisa autotermal ya, jadi harus menggunakan sumber panasnya dari luar. Nah, kalau gasifikasi bisa nggak, bisa tidak. Kalau pirolisis perlu pretreatment karena harus bebas dari logam atau gelas. Misalnya kalau kita pirolisis plastik ya kita harus pisahkan terlebih dahulu logam dan gelasnya. Gasifikasi juga begitu. Kalau insinerator bebas bisa langsung masuk nanti karena pada temperatur yang tinggi logam-logam ada yang meleleh gitu, ada yang bentuk slugging ya gitu-gitu ya. Produknya juga berbeda. Kalau pirolisis paling besar apa? Tar ya atau liquidnya. Ya biasanya itu mengandung kalau tergantung dari bahan bakunya ya, kalau plastik nanti bisa senyawa hidrokarbon rantai panjang, ya, nanti komponennya mirip dengan seperti bensin atau solar, ya biasanya bensin lah ya kalau polietilen gitu ya, HDPE itu kalau kita pirolisis produk utamanya adalah, hidrokarbon cairannya atau tarnya. Kalau tar itu kalau bahan bakunya adalah sampah ya, sampahnya campuran ada organik, misalnya ada bahan makanan, ada sampah industri pertanian, nah gitu. Baru nanti ada syngas CH4, CO2, dan CHAR. CHAR itu ya, CHAR itu karbonnya ya, karbonnya, arangnya misalnya, arang. Kalau pirolisis terjadi arang. Arang itu juga pirolisis ya, pirolisis. Maka bikinnya juga kita, habis dibakar, kayu dibakar kemudian ditutup. Jadi panasnya masih ada tanpa adanya oksigen. Nanti terbentuknya charnya yang paling besar. Tergantung nanti produknya apa yang kita ambil. Kalau gasifikasi utamanya syngas. Tar ini adalah pengotornya, charnya atau dan abu. Kalau incinerator itu produk utamanya nanti gas, CO2 gitu ya, abu dan panasnya dapat dimanfaatkan untuk steam. Nah, gitu ya. Outputnya kalau pirolisis bisa liquid fuel gitu ya. Kalau gasifikasi syngas, syngas ini nanti bisa langsung dapat digunakan untuk masuk ke diesel engine ya, diesel engine nanti mengurangi, konsumsi dari solarnya atau bisa juga nanti digunakan sebagai bahan baku kimia atau mengkonversi menjadi liquid fuel, syngas menjadi liquid fuel melalui Fischer-Tropsch fuel, nah gitu ya. Kalau insinerator langsung bakar dari panas. Nah, yang paling besar, umumnya ya kalau rentangnya ini beragam ya, rentang dari kecil dan besar tuh ada semua. Nah, ini ada efisiensi konversi energi ke steam boiler. Nah, ini kalau sayang kalau gasifikasi masuk ke steam boiler, nah karena dia bisa langsung masuk ke diesel engine kayak gitu ya. Makanya kalau kenapa dia lebih rendah? Karena nanti dia prosesnya 2 kali kan ya. Jadi dia membentuk gas dulu melalui proses gasifikasi, baru digunakan untuk panasnya, baru dibakar menghasilkan panas untuk boiler, makanya nanti turun. Kalau insinerator kan langsung, kenapa dia tinggi? Karena dia langsung ya, dari sampah langsung menjadi panas, langsung dimanfaatkan untuk menjadi steam. Mungkin itu dulu ya, mengenai teknologi pengelolaan sampah ya, pengelolaan limbah padat. Bagaimana dengan di Indonesia saat ini? Ya, coba kalian cari-cari ya, supaya ada peraturan pemerintah yang sudah ada untuk pengelolaan sampah. Coba nanti kita akan bahas lagi minggu depan mengenai insinerator dan pengelolaan
peraturan pengelolaan sampah di Indonesia. Demikian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.